karena apa? Ini anak saya. Iya, itu anak kamu. Oke, itu anak kamu. Jangan ambil anak saya. Enggak, anak kamu nggak diambil, anak kamu nggak diambil. Nggak diambil. Kita mau cari, mau dicari ya, mau dicari ya, Cari. ya. Oke, mau kita cari, ya. Yuk, Iya. duduk dulu. Mau kita cari ya anaknya, mau kita cari anaknya. Ngapain mereka datang ke sini? Sembarangan gimana? Mana anak saya? Iya. 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 Ini Apa yang bikin kamu gak suka sama mereka? Boleh tahu di mana tempatnya? Boleh kasih tahu di mana? Buang air besar. udah ya pulangnya. Oke. Mas siapa ini? Nasir. Mas Nasir. Sadel. Matanya itu masuk. Nasir. Istighfar, good. Yuk, duduk dulu. Minta minum. Api bang. Hah? Ini kenapa? Enggak apa-apa. Lo kecapean kayak lo belum minum vitamin. Yang minum dulu. Berarti ini memang benar ya, misalnya kejadian ini sosok wanita pengantin tadi sempat berbicara bahwa nggak suka sama manusia karena manusia ini buang air sembarangan gitu. Maksudnya memang secara fisik bangunan ini memang sudah tidak terpakai, sudah benar-benar hancur banget gitu. Tapi asalkan kita tahu aja bahwa dunia kita ini sama dunia mereka itu berdampingan sekali gitu. Maksudnya memang tempatnya udah nggak dipakai, tapi tetap bahwa mereka juga sempat menyampaikan tidak suka bahwa tempatnya itu kotor apa segala macam kayak gitu. Oke. Kenapa? Wah, tadi. Kenapa yang tadi yang teriak itu? Kenapa dia manggil-manggil lo? Udah chaos banget nih. Itu sosok pengantin udah jelas. Kecil sama yang kayak nenek yang tadi. Iya boleh, Bapak ceritain ke kita ada kejadian apa lagi Ya, Pak? ada anak kecil sama pengantin sama yang itu yang tadi digambar tuh. Tapi kan yang ngelihat lain-lain orang. Iya kan? Iya betul Pak. Oke sebentar Pak. Dia ngeliatin lu. Si Chris, diam. Chris. Kamu benci ya? Oke. Jangan ikutin. Jangan ikutin. Hah? Chris kemasukan. Hah? Hah? Mbah? Punya siapa? Pulang lu. Punya siapa? Pulang. Punya siapa? Tanah ini punya siapa? Punya siapa tanahnya? Chris, udah sama kita, Chris. Chris, udah sama kita. Chris kenapa? What? Chris kenapa? Enggak, tadi lu sempat komunikasi nih. Lu sempat komunikasi sama sosok. Cuman gua bisa yakinin kalau sosok itu sosok yang ini. Gue yakin banget ini sosok yang tadi. Ketika lu tadi coba interaksi sama sosok itu, matanya melotot ngeliat ke Chris. Gue minta Chris stay,
Cuman Chris tahu kalau misalnya diikutin dia pasti bakal kemasukan. Bener aja pas dia lari dia kemasukan. Gue nggak tahu tadi dia ngomong. Tuh. Itu apa yang dilempar? Pak Iwan. Pak Iwan. Apa? Apa? Lu ya? Yang di dia. Lu! Sini gua bilang lu! Yang di dia. Siapa lu? Hah? Siapa lu? Jangan diikutin ya. Dipegangin. Gengs, tolong. Siapapun yang tadi udah kemasukan, dipegangin, siapapun itu pegangin. Dua orang. Mas, astagfirullahaladzim. Mobilnya suruh stop dulu. Ini dia nggak bisa berdiri nih. Terus istighfar ya, oke? Oke, istighfar. Ya, terus, yuk. Jangan ikutin, yuk. Itu nggak apa-apa, Nasir nggak apa-apa. Ini cadangan camper siapa lagi? Udah megang ke kamera semua? Oh, situ aja, jangan di situ. Ini kayak gini mau dilanjutin tetap syutingnya nih. Udah chaos gini. Gua niatnya baik kesini. Ini malah ganggu tim gua. Fat, jangan kepancing, Fat. Ya maksudnya kita syuting belum beres. Enggak, itu. Ini bukan. Lu ngapain dipanggil temen gue? Stop. Udah, Sar, lu jangan deket-deket, Sar. Enggak, tenang. Istighfar. Jangan diikutin. Driver siapa? Ada driver nggak? Chris, ya. Abis ini dibersihin, lu cabut dulu aja keluar dari jauh dari danau ini ya, oke? Lu stay di situ, tunggu kita selesai syuting, lu diem aja situ, oke? Ada yang temenin tapi ya. Nggak. Driver sama siapa Yadi? Nggak, jangan di base camp. Bersihin. Lu bawa keluar dari sini jauh dari danau, oke? Yuk, bersihin dulu, bentar. Besar, dibersihin dulu bentar. Yuk. Jangan ikut. Oke. Jangan ikut. Terus isi istighfar. Aku ada. Ini kacau banget nih pemirsa. Di lokasi ini ada 3 tim kita yang tumbang Iya, semuanya. tapi nggak apa-apa. Ini semuanya masih dalam Tapi kita pengaruh emang nggak boleh. makhluk yang Peka. Astagfirullah. Sir! Satu orang boleh bawa Sir! Chris keluar nggak? Kemana dia? Siapa? Sir! Sir! Woi! Lepas! Diam! Ini temen gua! Woi! Ini temen gua! Udah. Kaca, bahaya, kaca. Oh. Wisnu, Sir, hey. yang ini dibawa keluar dulu deh, boleh nggak keluar dari sini? Ini udah chaos banget nih, Tolong ya. Dia mau loncat, Sal. Iya, aku lihat. Ini banyak bling. Kita angkat. Bawa dia keluar dari sini, tolong dong. Sekarang aku mau taruh di mobil yang tadi semuanya, bawa keluar dari sini. Iya, Pak. Iya. Yuk. Ya. Cabut jauh dari sini, kasih tahu di mana posisinya. Lu bawa HT nggak? Kabarin gua. Udah cabut dulu. Hot, kita konklusi di luar juga yuk, Hot. Agak menjauh. Hah? Agak menjauh juga. Kemana? Nanti kalau misalnya aku mau ngomong dulu. Dia langsung coba masuk lagi. Enggak, maksudnya kalau misalnya mau tutup acara di sini, kalau Sarah nyebut lagi salah satu sosok yang di sini, ini pasti masuk lagi ke Sarah nih. Yuk, keluar dari sini yuk. Kita naik apa? Ke agak menjauh di mana? Agak menjauh. Sebaiknya. Yuk. Jalan yuk.
Masalahnya dari awal itu cuma satu. Menjaga kebersihan itu kan tidak hanya kita nggak bukan hanya kotoran, sampah atau apa, bukan, tapi lebih ke hati kita, Fadi. Maksudnya perbuatan kita gitu. Oke, pemirsa Bumi Misteri, mudah-mudahan dari kejadian ini kita sempat mendapatkan cerita melalui sosok wanita yang menggunakan baju pengantin tadi. Tapi ketika diperlihatkan gambarnya bahwa memang benar itu sosok yang masuk ke tubuhnya Nasir ya, ke tubuh Nasir, dan sempat berbicara bahwa iya, dia adalah sosok yang ada di situ, dan sudah dibenarkan sama Pak Mat bahwa sosok itu memang sering menampakkan wujudnya. Kondisi yang di luar dugaan adalah ketika Nasir sudah disadarkan, dia sampai harus lari lagi ke atas dan dia hampir mau loncat dari lantai 2. Itu menurut gue sih. Itu yang terjadi sama sosok ini, Fadi. Hah? Maksudnya? Dia bunuh diri. Dia lompat. Astaga. Jadi kejadian Nasir tadi mau lompat itu adalah dia merasa dia adalah si sosok pengantin itu, dia ingin mengulang kejadian bahwa dia dulu kejadiannya adalah dia bunuh diri, lompat gitu. Kita gini ya, Fat, bangunan kosong yang tidak digunakan itu bisa jadi macam-macam kan, karena orang sembarangan juga bisa masuk. Kita nggak tahu, yang jaga pun juga nggak tahu itu orang masuk kapan aja dan bisa digunakan sebagai apapun. Kalau rumah kosong atau bangunan kosong, kemungkinan terjadi seperti ini besar juga gitu, karena gimana kan nggak berapa. Ya, dan kita ketika nanya ke Pak Ahmad juga bahwa Pak, ini memang lokasi ini memang yang jaga cuma Ahmad aja gitu kan. Dia nggak mungkin 24 jam. 24 jam nggak mungkin juga. Dan juga kalau misalnya melihat kondisi tempat yang seperti itu, apalagi tadi sosok wanita itu juga sempat bilang bahwa dia nggak suka sama manusia karena manusia ini kotor, ya kan, dia buang air sembarangan apa segala macam, dan itu diiyakan seperti itu. Oke, pertanyaan gue, emang sosok makhluk atau sosok itu memang bisa ya mencelakai manusia seperti kayak Nasir tadi? Mencelakai manusia secara langsung tidak, tapi mencelakai manusia dengan mempengaruhi kita bisa. Jadi kita sendiri yang melakukannya pada diri kita. Kita dalam keadaan tidak sadar, dipengaruhi energi yang tidak bagus, akhirnya terpengaruh dan melakukan yang sosok ini ingin lakukan. Punya siapa? Teman-teman, tolong dong. Ini beling, jangan, stop. Ini siapa lagi nih? Ini bahaya nih, ada kaca, teman-teman. Si Otin. Oke, tuh Wisnu udah balik tuh sama kita. Pak, di monitor. Iya, gimana Pak? Bisa bawa Sarah ke masjid nggak, Pak? Ya udah. Oke, gua ke masjid ya. No. Kita tadi ngedropin anak-anak ke masjid ya. Kita balik lagi ke masjid deh. Soalnya ada yang minta Sarah ke masjid. Yuk. Sir, udah sama kita? Oke. Aduh. Bisa. Kamu. Sekarang lu ngerasain apa nih? Capek banget. Lu nggak inget apapun? Lu tau nggak kamera lu di mana sekarang? Nah kan bukan lu lagi yang megang. Lu kan tadi lagi tugas. Ya udah nggak apa-apa. Udah aman, kamera lu aman. Oke, tadi lu nggak sadar, lu lagi megang kamera, lu tiba-tiba ngomong sendiri tadi. Sampai akhirnya gue ambil kamera lu, gue kasih ke orang lain, terus tiba-tiba lu jatuh, terus ada yang masuk ke tubuh lu, dan itu adalah sosok yang kita cari sebenarnya. Dan kalau Sarah aman, belum tentu teman-teman yang lain ini aman juga, gitu loh. Jadi kayaknya kita bakal stop aja syutingnya di sini. Nanti kita bakal cabut, oke? Kita bakal cabut. Kita lakuin pembersihan masalah sekalian ya. Sorry, Iman mana Iman? Bentar, gua ke Iman dulu ya.
Boleh tahu apa tadi yang lu rasain tadi di sana? Iya, kayak di gitu. Gue ngeliat kakinya tuh gini tiba-tiba. Terus gue pikir kena paku atau kena Iya, karena beling banyak atau beling kena dan apa. paku di situ. Pas itu dia lagi. Pas gua turun, Terus jadi nantangin. yang di atas. Katanya ada yang gegabah ngomongnya. Bilang kalau bertamu silakan, tapi jangan gegabah. Ini sosok yang beda lagi berarti ya, yang ngasih amanah itu ya. Oke, karena tadi kan sebelumnya kita juga dapat sosok yang wanita, dia sempat nyampein pesan bahwa tempat ini kotor, gitu. Wisnu, boleh? Boleh istirahat lagi, Man. Boleh istirahat lagi dulu, Pak. Istirahat lagi dulu. Istirahat, Oke, boleh kita recap sedikit ya, pemirsa, sosok-sosok apa aja yang tadi sempat berinteraksi dengan tim kita memburu misteri, boleh? Iya, jadi tadi yang pertama ada sosok pengantin dengan katanya anaknya sudah meninggal. Dan kemudian sosok ini gue ingat banget nih. Ini sosok yang waktu Sarah naik ke atas, itu mungkin sosok pengantin. Tapi pas kedua ketika ketawa kenceng banget, dia sosok ini. Itu yang sosok pengantin itu nggak pernah selesai menyampaikan ceritanya. Gara-gara diganggu sama Diganggu ini. terus, kan Sama nggak cuma sekali diganggunya. Iya. Oke, terus nextnya. dan kemudian ada sosok yang besar tadi, ingat yang ada suara gaduh. Ini yang Dayat teriak ya. Dayat udah kita amanin ke bawah. Tadi yang pakai jurus-jurusan juga dia juga di atas. Pas di bawah dia teriak. Iya, sebenarnya justru kita datang tim memburu misteri ini ingin menguak sosok seorang pengantin yang banyak sering dilihat sama masyarakat sekitar sini, gitu kan. Walaupun sampai ketiga kali akhirnya kita bisa mendapatkan informasi dan mendapatkan interaksi yang sangat di luar dari dugaan sih ya. Itu ngebuat teman kita Nasir sampai harus lari ke atas, terus dia hampir lompat. Itu membuat gue shock gitu. Tapi tadi Sarah sempat bilang juga ya bahwa dia ingin mereka ulang adegan kenapa sampai dia meninggal itu karena dia loncat bunuh diri ya. Dan dia pun berusaha untuk ngasih tahu. Karena kan dari tadi aku bilang ini buatan manusia. Kenapa? Karena nggak normal yang ada di situ. Mereka bisa keluar dari situ tapi ada sesuatu yang Menahan. mengikat. Tapi kan kita nggak bisa menuduh, nggak bisa juga karena dia, karena ini, karena itu. Kita kan nggak tahu. Ini kita juga udah tamu di sini. Kita di sini nggak mau ngacak-ngacak kok. Kita di sini justru ingin kan kita mencari satu sosok yang siapa tahu bisa berbagi ceritanya dan ikut mendoakan dia supaya dia istilahnya nggak nyangkut lagi gitu. Tapi ternyata sambutannya ya mungkin salah atau bagaimana, akhirnya bentrok energi, ya udah chaos. Boleh nggak sih kalau misalnya gue bilang bahwa sosok pengantin ini sosok yang apa ya, mungkin dikatakan masih penasaran. Karena dia masih penasaran anaknya masih kemana, ya kan? Anaknya kemana gitu kan. Dan sampai akhirnya harus membuat tim kita ini kemasukan lagi, lari ke atas ya kan, sampai akhirnya mau loncat. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa gue matinya begini, ya kan, kayak gitu. Dia bunuh diri. Oke, jadi sebenarnya niat kita datang ke sini adalah ingin meluruskan hal-hal yang telah terjadi sebelumnya, gitu kan. Tapi ternyata ada yang menutup, yang mungkin tidak suka dengan kehadiran kita, sampai akhirnya kayak kesannya sosok-sosok atau makhluk-makhluk yang ada di sana itu kesannya kayak, lu gimana sih, lu mau meluruskan apa enggak gitu. Apa sih? Fat, monitor Fat. Iya, Fadi. Fat, ini udah chaos banget di sini Fat. Lu aman di sana? Aman nih, anak-anak udah aman kok. Ini si Chris ini masukkan lagi nih. Masukkan lagi. Ayo, Fat, kita outin aja deh. Kita out aja. Ya udah ya, teman-teman, kita Ya udah deh, kayaknya udah nggak bisa lanjut lagi. Mungkin kita ketemu lagi di next episode. Ya. Kita beresin dulu deh. Iya, iya. Oke, selamat malam.